Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tati Surtiasi SPD dari SMP Negeri 1 Panumbangan, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Ciamis. Untuk saat ini, saya akan mempraktekkan aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dan untuk praktik kali ini, saya ditemani oleh Ibu Lina Herdiana SPD. Assalamualaikum Ibu Lina. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Bagaimana Bu Lina sendiri? Alhamdulillah, saya juga baik. Ya alhamdulillah. Terima kasih ya udah mau membantu nanti di praktik pembelajaran di kelas. Iya, sama-sama. Bapak ini mah nanti bukan tentang penilaian, tapi kita akan melakukan sharing ya. Jadi gimana di kelas 7 deh ya Bu ya? Nah, tapi sebelumnya sebelum melakukan praktik di kelas, saya ingin ngobrol dulu tentang persiapan yang Ibu lakukan ya sebelum pembelajaran di kelas. Ini tentang apa saja nanti yang Ibu persiapkan, kemudian tentang tujuannya. Jadi hal-hal yang memang ini sebenarnya yang biasa Ibu lakukan gitu ya. Iya. Jadi sebelum pembelajaran, Ibu pasti kan menyiapkan hal-hal sebelum ke kelas itu gitu ya. Administrasinya dulu. Nah iya. Jadi ada administrasi, ada perencanaannya mau seperti apa gitu ya. Nah jadi sebelum Ibu melakukan pembelajaran di kelas, biasanya kalau untuk yang sekarang, saya ingin tahu dulu tujuan pembelajaran untuk yang pertemuan yang nanti akan dilakukan nanti di kelas 7 deh ya Bu ya? Ya apa kira-kira? Kebetulan yang saya pegang mata pelajaran pendidikan Pancasila ya Bu ya, dari kelas 7A sampai kelas 7F. Nah untuk nanti kita praktek, saya akan mulai kelas 7D. Nanti materinya itu bab 5 mengenai lingkungan sekitar dan budaya yang ada di sekitarnya. Nah, yang saya ambil materinya itu kebetulan tujuannya itu peserta didik mampu mengidentifikasi budaya lokal yang ada di daerah sekitarnya. Ya. Adapun area pengembangan yang hendak ingin dicapai dari materi ini, yaitu diantaranya peserta didik diharapkan bisa mengidentifikasi kearifan lokal atau budaya lokal yang ada di sekitar daerah mereka sendiri, yaitu saya ambilnya ruang lingkupnya kabupaten Bu, supaya agak luas sedikit luas, ya, tidak kecamatan ya, tapi yang saya ambil kabupaten. Kebetulan kita tinggal di Kabupaten Ciamis, jadi nanti peserta didik itu akan mengidentifikasi budaya lokal yang ada di Ciamis. Nah, budaya lokalnya itu ada 4 cakupan. Di antaranya ada situs lokal, ya kebetulan di daerah Ciamis itu banyak sekali situs lokalnya. Nah, kemudian ada tradisi lokalnya, ada kesenian tradisional, dan ada permainan-permainan tradisional. Ya, cukup menarik ya. Jadi ini seperti tema P5 itu ya Bu, ada kearifan lokal. Jadi bisa yang kalau tema 1 ya yang kita laksanakan, kita nyambung ya dengan yang kearifan lokal itu bisa diambil sebenarnya ini. Nanti mereka sudah tahu sebagian mungkin. Ya, berarti itu sangat menarik kalau menurut saya ya. Jadi karena mengenal daerah sendiri. Jadi ini kan yang ada di daerah kita gitu ya. Jadi kalau
kearifan Diperkenalkan lokal kembali sendiri. gitu ya. Kebetulan kita P5-nya itu kearifan lokal yang di Kecamatan Pangembangan ya Bu Iya. ya. Nah, kalau untuk yang pendidikan Pancasila, kearifan lokalnya lebih luas sedikit Iya. dari Kabupaten Ciamis. Bagus sih, bagus. Nah kemudian strategi pembelajarannya yang rencananya akan dilakukan seperti apa? Ya, nanti di kelas insya Allah saya akan pertama ada pertanyaan pemantik dulu ya untuk Iya. siswa. Mereka harus mengenal dulu apa itu budaya lokal. Ya, lokal di sini cakupannya sampai di mana. Nah, mereka Iya. harus tahu budaya lokal itu apa. Kemudian contoh-contohnya seperti tadi kan ada situs lokal, tradisi lokal, kesenian lokal, permainan. Mungkin di antara mereka ada yang tahu satu dua. Iya. Nah, nanti saya akan membuat semacam lembar kerjanya itu mungkin ada batasannya ya, minimal berapa. Nah, mereka harus mengenal situs lokal atau minimal berapa mereka harus mengenal tradisi lokal. Iya, iya. Nah, kemudian nanti peserta didik akan dikelompokkan menjadi 8 kelompok. Setiap kelompok itu karena jumlahnya 32 berarti ada 4 orang anak ya setiap kelompoknya. Dan setiap kelompok nanti akan mengidentifikasi budaya lokal yang terdiri dari 4 cakupan tadi. Nah, ini sebenarnya nanti mereka bisa mengatur strategi, Bu. Jadi di dalam itu kan ada 4 ya, sesuai dengan jumlah kelompok mereka. Jadi supaya semuanya kerja kelompoknya rata, nah setiap anak bisa mengatur misalnya memakai kertas ya, terus ditulis nanti dibagi siapa yang kebagian ini, bisa kan seperti itu. Jadi satu orang nanti akan dapat satu materi, misalkan si A kebagian situs lokal, kemudian yang satunya lagi kebagian tradisi lokal. Nah, itu nanti mereka akan membuat semacam kolase. Ya, ada semacam kolase atau tempelan-tempelan gambar ya. Nah, di sini gambarnya nanti mereka sesuaikan dengan minat mereka. Jadi misalnya minat mereka sukanya gambar buah-buahan. Nah, mereka bisa membuat dari gambar buah-buah berbentuk buahan yang isinya nanti sesuai dengan tema yang tadi. Misalnya situs lokal. Saya berikan batasan misalnya minimal 5. Jadi contoh misalnya situs lokalnya ada situs Panjalu. Nah, mereka menulisnya itu di gambar jeruk misalnya ya. Kemudian nanti ada penjelasannya ya, yang berhubungan dengan situs lokal Panjalu. Nah, kalau yang minatnya misalnya saya sukanya bunga, saya sukanya butterfly atau apa, mereka bebas untuk membuat kolase tersebut. Jadi satu kelompok itu nanti akan berdiferensiasi konten ya Bu ya. Jadi isinya itu akan berbeda. Nah, kemudian setelah beres membuat tugas kolase tersebut, nanti akan ada presentasi setiap kelompok ke depan menjelaskan dari hasil diskusi dan kerja kelompok mereka yang tadi. Setelah presentasi nanti ada tanya jawab ya dari setiap kelompok dan yang presentasi. Nah, kemudian di akhir pembelajaran nanti ada refleksi bersama peserta didik dan kesimpulan dari pembelajaran bersama. Jadi seperti itu untuk pengembangan. Ya, kalau melihat dari rencananya strategi pembelajarannya ini cukup menarik. Jadi tidak sabar ingin melihat bagaimana prosesnya ya. Jadi nanti ini rencana untuk pelaksanaannya kan hari Selasa. Hari Selasa ya. Jadi sekarang masih hari Jumat ya. Nanti hari Selasa ya untuk jadwal kelas ya. Nanti kita lihat ya apakah pembelajarannya sesuai dengan apa yang direncanakan. Ya. Terima kasih. Kita nanti lihat untuk prakteknya di kelas 7D ya Bu ya, hari Selasa. Nah, tapi sebelum saya melihat praktek pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di kelas itu ya, saya ingin bertanya dulu. Siapa tahu Bu Lina punya permasalahan terkait pembelajaran di kelas. Apakah punya permasalahan? Banyak sih Bu ya. Kalau saya sebutkan satu-satu mungkin terlalu banyak ya. Di antaranya, nah ini mata pelajaran pendidikan Pancasila ini biasanya
ada segelintir siswa ya, ini entah sebagian atau semuanya ya, tapi ada lah gitu beberapa siswa yang selalu curhat gitu, Bu katanya bosan ya Bu ya, ngantuk gitu. Kemudian kalau saya suruh untuk mengerjakan lembar kerja atau latihan-latihan soal seperti itu, mereka itu ya seperti ogah-ogahan gitu, karena mungkin isinya yang terlalu panjang, terlalu teks gitu ya, jadi harus baca gitu terlebih dahulu, seperti itu diantaranya. Itu sebagian dari permasalahan yang ada. Ya sebenarnya banyak mungkin Ya, ya banyak. permasalahannya, itu hanya salah satu yang akan diangkat Iya, untuk sekarang ya, gitu. itu yang menonjol gitu ya, yang sebagian besar Iya. diantaranya bosan, mengantuk, kemudian mengerjakan latihannya ya sulit ya, jadi harus benar-benar fokus baca dan jawaban itu panjang-panjang. Oh, jadi permasalahannya pada saat pembelajaran siswa itu mengalami kebosanan. Ya, kurang fokus seperti kurang itu. fokus. Terus jadi tandanya ada yang ngantuk mungkin Ya, ya. ada yang mengantuk, ada yang ngobrol, nah seperti itu dengan temannya. Itu kan bisa mengganggu kita juga ya Bu ya, kalau di kelas Iya. misalkan sedang belajar gitu, respon mereka yang seperti itu. Nah, jadi itu ya permasalahan yang Ibu Lina hadapi. Nah, tapi dari obrolan kita ini apa yang Bu Lina harapkan? Ya, tentu saja solusi untuk masalah tersebut, karena kalau tidak diatasi nanti malah semakin banyak masalahnya ya Bu ya, tidak tuntas. Sedangkan di kurikulum Merdeka kan kita mengharapkan supaya kebutuhan anak itu sesuai dengan yang apa kita lakukan di kelas. Iya. Jadi kita selesaikan satu persatu ya Satu-satu masalahnya. Walaupun tadi banyak gitu, tapi kita selesaikan itu satu saja ya. persatu. Nah, kalau diletakkan misalnya dalam skala 1 sampai 10, permasalahan yang Ibu Lina hadapi sekarang berada di skala berapa? Kira-kira 6 atau 7 lah Bu. 6 atau Ya, 7. 6 atau 7 lah, sekitar 6 atau 7 skalanya. Nah, untuk tadi kan ada permasalahannya dalam kegiatan pembelajaran, siswanya bosan. Ya. Langkah apa sebenarnya yang sudah Bu Lina lakukan? Pernah melakukan hal-hal untuk memperbaiki keadaan dari tersebut? masalah tersebut? Pernah, saya mencoba misalnya saya sharing dengan mereka maunya apa ya kan, nah karena zaman sekarang kan ingin selalu apa yang mereka inginkan itu kita laksanakan gitu ya. Nah saya mencoba ke mereka, Bu katanya pakai ice breaking di kelas. Oke, saya jalankan itu ya, saya cari-cari bagaimana. Nah kemudian mereka minta, Bu misalnya adakan permainan semacam itu sudah saya lakukan. Nah tapi kan itu tidak semua materi ya bisa seperti itu, mungkin ada materi-materi tertentu yang memang tidak bisa dilakukan dengan seperti itu. Oh, berarti sebenarnya beberapa langkah sudah pernah Bu Lina lakukan gitu ya, tapi belum hasilnya maksimal. Belum maksimal gitu. Nah, kira-kira dari tadi kan katanya belum maksimal, berarti kan ada hambatan atau tidak ada? Ya, hambatan pasti ada ya Bu ya. Nah, apa kira-kira hambatannya? Misalnya dari diri saya pribadi ya, mungkin ini curhat ya Bu ya. Nah ini mindset. Nah yang tadi karena mereka menganggap bosan, jadi saya sebelum masuk juga suka ada perasaan gitu. Wah mereka bosan nggak ya hari ini? Nah seperti itu kan suka ada ya. Nah jadi saya siap nggak ya di kelas hari ini dengan suasana yang baru misalnya. Terus mereka bisa menerima tidak apa yang akan saya sampaikan dengan metode yang baru ya, atau dengan model-model yang baru. Itu hambatan-hambatannya. Apalagi kalau mereka baru saja saya masuk misalnya, responnya sudah tidak bagus gitu kelihatannya ya, karena pergantian pelajaran kan Bu ya. Biasanya ada yang siap dan ada yang misalnya karena pelajaran sebelumnya, pelajaran yang dianggap misalnya susah juga ya, seperti matematika atau IPA ya seperti itu. Jadi ketika saya masuk, mood mereka itu udah kelihatannya bagaimana. Nah jadi itu mungkin hambatannya, saya terpacu untuk bagaimana mengatasi hambatan ini. Ya, jadi Bu Lina mengalami hambatan dari siswa, dari mindsetnya, dari diri saya sendiri juga jadi seperti terbawa gitu, mindset saya seperti mereka Iya benar. Seperti itu.
Nah, kira-kira menurut Bu Lina untuk menghadapi hambatan tersebut, apa yang Bu Lina lakukan? Yang saya lakukan, saya sudah mencoba misalnya dengan rekan sejawat ya Bu ya, yang sama-sama mengajar pendidikan Pancasila dulu ya, atau PKN itu ada yang kelas 8, kelas 9. Kami biasa sharing, walaupun materi yang kami berikan kan berbeda ya, setidaknya satu mata pelajaran satu mata pelajaran, dan mereka juga sama seperti saya, jadi masalahnya itu ya hampir mirip lah seperti itu. Nah, kami mencoba untuk cari satu cara, misalnya kalau materi ini kira-kira apa ya, sharing, jadi diskusi yang bagus. Terus kami mencoba untuk melihat misalnya di YouTube kan itu banyak ya Bu ya, model-model metode-metode pembelajaran. Kemudian mungkin saya coba yang tadi yang ice breaking yang berhubungan dengan PKN itu yang sesuai bagaimana, misalnya untuk yang kalau materinya Pancasila, nah itu yang ice breakingnya ada hubungannya dengan Pancasila. Misalnya mereka disuruh untuk menyebutkan sila Pancasila tapi satu orang satu kata, pernah saya melakukan itu, tapi hanya bisa mereka itu fokus di awal pembelajaran saja, kan kesannya sama. Nah, kemudian untuk media juga mungkin yang saya gunakan bisa menjadi satu cara ya Bu ya, yang untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi itu saya sudah coba dengan rekan sejawat yang satu mapel, yang berbeda mapel juga sudah. Kemudian ke anak juga ya, curhat-curhatan dengan anak yang bisa saya ajak ngobrol ya, seperti itu. Udah, yang tanya itu mungkin. Oh, jadi untuk mengatasi hambatan sebenarnya Bu Lina juga kan sudah berusaha ya Bu ya, sudah berusaha dari mulai pendekatan siswa, terus diskusi dengan rekan sejawat, kemudian melaksanakan speaking gitu ya, bahkan dengan wali kelas juga bisa ya Bu ya, karena kan saya mengajarnya itu 10 kelas ya, dari kelas 7A sampai kelas 7F. Karakteristik setiap kelas itu berbeda-beda sekali. Ada yang saya masuk ke sini rasanya saya ini ide-ide itu muncul, tapi ketika masuk ke satu kelas, maaf ya Bu ya, sepertinya agak lupa gitu apa yang mau kita lakukan, karena memang respon mereka juga berbeda. Nah, seperti itu, jadi berbeda-beda. Nah, untuk selanjutnya berarti ada rencana apa yang akan Bu Lina laksanakan dari tadi sudah diketahui hambatannya apa, kemudian cara mengatasi hambatan kan udah saya lakukan ya Bu. Nah, selanjutnya Bu Lina punya rencana apa? Rencana untuk yang di kelas ya Bu ya, yang saya nanti di kelas untuk mengatasi kan tadi siswanya mengalami kebosanan. Nah, kira-kira selanjutnya Bu Lina akan melakukan apa? Saya akan mencoba merubah metode ya, yang tadinya mungkin dari 2 jam pelajaran itu 1 jam pelajaran saya ceramah gitu ya Bu ya. Wah, anak-anak sudah tidak kondusif kalau seperti itu. Saya rubah nanti jadi saya ceramahnya itu atau dalam pembukaan saja. Di dalam pertanyaan pemantik seperti diskusi mungkin saya bisa ya sedikit ceramah untuk pembukaan, kan kalau tidak ada ceramah juga tidak bagus ya Bu ya, karena untuk membuka materi. Nah, kemudian saya coba nanti berkelompok, walaupun ini berkelompok itu kan sudah biasa. Nah, tapi nanti caranya mungkin akan berbeda dalam pengelompokannya. Bisa misalkan nanti saya seperti tadi yang pakai Pancasila ya. Jadi yang salah maju ke depan, nanti dikelompokkan dengan anak yang salah misalkan, atau nanti misalnya untuk mengelompokkannya ini dengan metode-metode yang menarik lah dalam pengelompokan siswanya. Nah, kemudian dalam LK lembar kerja, nah biasanya kan PKN itu identik dengan pertanyaan-pertanyaan saja, jadi mereka ada pertanyaan langsung jawab. Nah, itu yang membuat mereka bosan. Saya coba sekarang LK-nya itu dirubah menjadi membuat sebuah karya. Nah, karyanya ini saya coba membuat sebuah kolase atau tempelan-tempelan, bisa berupa gambar yang mereka buat sesuai dengan minat mereka, misalnya gambar-gambar buah-buahan, atau bisa juga tempelan-tempelan seperti pohon literasi ya. Jadi ada sebuah pohon nanti
isi dari pertanyaan-pertanyaan itu bisa mereka tuliskan dalam daun-daunnya. Itu kan mungkin lebih menarik ya Bu ya. Nah, itu diantaranya. Kemudian nanti ada presentasi seperti biasa ya di depan kelompok yang lain. Nah, kemudian nanti ada diferensiasi konten mungkin Bu. Ya, diferensiasi konten dalam mengerjakan karya mereka. Yang 4 orang itu kan nanti akan berbeda ya. Satu orang misalnya ke bagian situs lokal. Nah, kemudian satu orang tradisi lokal, satu orang permainan. Mereka akan berbeda kontennya. Ya, jadi nanti akan terlihat, oh dari 4 kelompok ini misalnya anak ini lebih kreatif. Dari kelompok ini misalnya yang kreatifnya terlihat 2 orang, yang 2 lagi ya walaupun asal-asalan tapi mereka juga ada usaha ya Bu ya, sesuai dengan LK yang diberikan. Kemudian dalam asesmen penilaiannya nanti saya akan menggunakan sesuai dengan yang KKTP yang saya susun. Nah, di KKTP untuk yang pembelajaran nanti itu pengolahan nilainya itu menggunakan interval nilai tetapi diolah dari rubrik. Kenapa saya ambil dari rubrik? Karena ada 2 ya, ada 2 yang nanti saya nilai. Yang pertama hasil karya dari kolase. Nah, berarti nanti ada rubriknya. Bagaimana misalnya yang bagus, yang sudah muncul, belum muncul yang saya inginkan. Kan di LK itu ada misalnya minimal 5. Kemudian ada penjelasannya, kemudian harus dibuat sekreatif mungkin. Nah, nanti itu akan membedakan nilai siswa satu dengan yang lain. Nah, kemudian ada rubrik untuk presentasi. Nah, ini kan rubrik presentasi itu berarti ini rubrik untuk satu kelompok. Ya, kalau tadi bisa per individu ya Bu ya. Nah, kalau ini untuk satu kelompok. Nanti bisa dilihat misalnya dari materi yang disajikannya. Tiap kelompok kan berbeda-beda. Kemudian kekompakan dari kelompok tersebut, kemudian ada pembagian tugas dari kelompok tersebut dan sikap mereka ketika menyajikan hasil dari kerja kelompok mereka di depan teman-temannya. Mungkin seperti itu Bu. Ya, itu udah sangat lengkap. Mudah-mudahan sesuai rencana ya Bu ya. Sangat jelas dan sangat menarik. Jadi sebenarnya Bu Lina ini kan dari awal tadi waktu kita ngobrol tentang yang pra-observasi itu kan Bu Lina menceritakan strategi pembelajaran. Nah, berarti sebenarnya Bu Lina dari awal sudah mengetahui permasalahan, kemudian sudah mengetahui juga sebenarnya solusinya apa dan akan mencoba ya. Nah, jadi tadi seperti yang sudah dijelaskan tentang rencana Bu Lina untuk mengatasi bosanan yang dialami oleh siswa tadi dengan rencana yang sudah dijelaskan. Kemudian nanti ada diferensiasi yang kan sudah sangat sesuai gitu. Ini juga sangat menarik. Jadi tidak sabar untuk melihat nanti bagaimana prakteknya gitu ya. Kalau rencana insya Allah mungkin sudah siap ya. Nah, mudah-mudahan nanti di kelasnya respon siswa dan sayanya juga bisa melaksanakan sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Nah, untuk ukuran keberhasilannya bisa disebut rencana ini berhasil itu apa ukurannya? Kira-kira? Mungkin saya lihat dari antusias mereka dulu ya Bu ya. Biasanya kita kan ketika kita setelah pertanyaan pemantik, kemudian mari anak-anak kita lanjutkan ke materi ini, hari ini kita akan melakukan ini. Nah, ketika kita menyebutkan apa yang akan kita lakukan, nah kita bisa melihat respon mereka. Ada yang oh gitu misalkan, atau bagaimana Bu, apa sih itu? Bu, apa ini? Nah, mungkin itu ukurannya ya. Yang pertama dari respon mereka dulu. Ketika mengetahui apa yang akan kita lakukan pembelajaran hari ini. Kemudian ketika mereka berkelompok, kan biasanya ada yang suka diam saja, ada yang suka sebagian yang mengerjakan. Nah, nanti kita lihat apakah setelah dibagi-bagi tadi ya Bu ya, yang 4 orang itu kan memiliki tugas masing-masing, apakah mereka antusias untuk mengerjakannya secara pribadi, walaupun itu
berkelompok gitu, tapi kan tetap setiap orang memiliki tugas tersendiri seperti itu. Kemudian dalam presentasi juga antusias mereka tanya jawab seperti itu. Nanti mungkin di akhirnya saya lihat di hasil asesmen yang tadi ya, penilaian sesuai tidak targetnya dengan KKTP yang saya buat. Iya. Berarti ukuran keberhasilannya dilihat dari antusias siswa, kemudian dalam prosesnya juga, kemudian hasilnya ya. Dan penilaiannya Bisa dipadukan ya, nanti di hasilnya dari nilai-nilainya itu apakah sudah tuntas atau sangat tuntas atau perlu bimbingan mungkin atau menarik. Mudah-mudahan. Nah, kalau tadi di awal saya tanyakan target skala yang Ibu sebutkan di awal itu antara dari 1 sampai 10 itu berada di skala 6 atau 7 ya. Nah, setelah nanti dilaksanakan rencana ini, target berikutnya ke berapa? Kalau boleh sih 10. Bagus ya. Bagus. Harus optimis ya. Iya. Tapi kita jangan terlalu optimis juga ya Bu ya. Tadi kan 6 atau 7 ya, 8 atau 9 tidak apa-apa. Seperti itu. Ya, minimal ke 8 atau 9. Tapi 9. inginnya sih 10 gitu ya. 10 iya. gitu ya. Ya, mudah-mudahan gitu mudah-mudahan ya. Jadi ya bisa mencapai target yang diharapkan gitu. Nah, kira-kira rencana ini mulai dilaksanakannya kapan? Yang tadi dijelaskan. Iya, saya laksanakan minggu depan ya. Dari red semua, dari hari Senin sampai Jumat. Kebetulan saya memegang 10 kelas. Jadi nanti setiap kelas saya usahakan semuanya sesuai dengan rencana yang sudah saya buat. Walaupun nanti dalam prosesnya, dalam hasilnya pasti akan beragam ya Bu ya. Karena karakteristik anak dan kebutuhan mereka juga akan berbeda-beda. Itu akan menjadi bahan evaluasi juga untuk saya nanti ke depannya. Nah, berarti mulai dilaksanakan minggu depan ya. Nah, untuk melaksanakan rencana tersebut, apakah Ibu akan membutuhkan bantuan dari orang lain? Kira-kira untuk pelaksanaannya? Untuk pelaksanaannya tentu saja mungkin perlu ya Bu ya. Saya mungkin nanti sharing-sharing lagi dengan siapa kira-kira? Dengan rekan mungkin ya. Bagusnya bagaimana dengan yang sesama mengajar mata pelajaran pendidikan Pancasila. Nanti saya akan coba perlihatkan dulu rencana saya ini. Nah, kalau misalkan dari teman saya responnya bagus, baik, ya akan saya laksanakan. Nah, berarti ya selama pelaksanaan, selama prosesnya Ibu akan melibatkan rekan ya. Untuk mereka juga kan pengalaman gitu ya Bu, sharing pengalaman. Karena permasalahan kami kan mirip gitu. Jadi ada kolaborasi ya dengan rekan yang lain. Nanti juga mungkin saya akan mencoba ke kelas 8 ya Bu ya, ke kelas 9. Jadi nanti di MGMP mata pelajaran pendidikan Pancasila di sekolah kami, di komunitas kami, ini bisa dijadikan sharing juga untuk teman-teman komunitas yang lain. Bagus itu mudah-mudahan ya dari yang sudah direncanakan itu bisa berhasil. Sukses. Nanti kita sharing juga dengan guru yang lain, jadi kita bisa sama-sama belajar tentang ya bagaimana penerapan pembelajaran yang tepat untuk siswa gitu, karena memang kita kan fokusnya ke siswa ya, karakter dan kebutuhan siswa ya Bu ya. Nah, untuk bagian akhir nih ya Bu, ini pertanyaan terakhir lah gitu, sebelum nanti kita melaksanakan rencana yang masuk ke kelas minggu depan. Nah, kira-kira dari hasil proses obrolan kita ini apa yang Ibu dapatkan gitu dari proses obrolan kita ini? Ibu mendapatkan apa? Saya mendapatkan banyak ilmu. Jadi saya mencoba untuk transformasi, berubah gitu ya. Berubah dari tadinya yang mindset saya udah gimana ya, kalau mau masuk kelas rasanya minder gitu ya, karena mindset anak-anak udah begitu gitu. Tapi saya secara optimis gitu,
Saya berusaha untuk optimis bahwa walaupun sebagian menganggap mata pelajaran ini membosankan, membuat ngantuk atau bagaimana, tapi saya akan mencoba untuk merubah mindset mereka dan saya akan mencoba untuk terus bagaimana mencari solusi-solusi ke depannya supaya mereka enjoy, supaya saya enjoy, dan nantinya hasil rapot mereka ya berhubungan dengan nilai itu membanggakan untuk orang tuanya. Amin ya. Jadi mudah-mudahan dari apa yang kita obrolkan ini ibu juga bisa mendapat gambaran tentang sudah mendapat solusi dari permasalahan. Insya Allah mudah-mudahan solusinya sudah ada, rencananya sudah ada ya Bu ya. Tinggal action mungkin ya, tinggal nanti kita actionnya. Ya, kita refleksi lagi ya Bu ya. Setelah Nah, untuk yang sekarang observasinya mungkin begini dulu ya Bu. Nanti kita lihat di minggu depan hari Selasa ya kita lihat prakteknya apakah sesuai dengan yang direncanakan, terus hasilnya juga sesuai yang diharapkan. Mudah-mudahan ya Bu ya. Terima kasih ya Bu Lina. Kita sama-sama belajar, kita saling sharing ilmu. Saya juga akan belajar ke Bu Lina. Nanti kalau misalnya kita punya permasalahan apa, bisa kita obrolkan. Kita sharing ya Bu, bagaimana cara solusinya ya Bu ya. Iya. Terima kasih ya Bu Lina. Kita bertemu kembali di pembelajaran di kelas yang akan Bu Lina laksanakan di hari Selasa untuk dipraktekkan di kelas 7D. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, Bu Lina sudah melaksanakan praktik pembelajaran di kelas. Tadi ya Bu ya. Sangat seru sekali. Jadi saya juga merasa ya melihat gitu ya bagaimana hasil proses pembelajarannya. Saya juga akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan praktik pembelajaran yang sudah Bu Lina laksanakan tadi. Mungkin bisa Bu Lina jelaskan kembali apa saja yang sudah Bu Lina laksanakan tadi di kelas. Ya. Tadi saya sudah melaksanakan pembelajaran di kelas 7D. Kebetulan jam ke-1 ke-2 ya Bu ya, jadi masih fresh anak-anak terlihatnya. Nah, sesuai dengan rencana yang di awal kemarin sebelum melakukan praktek di kelas, bahwa pertama yang akan saya lakukan yaitu akan melontarkan pertanyaan matrik ya, 1 atau 2 pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Kemudian pengelompokan siswa disesuaikan dengan jumlah kelompok yaitu 4 orang setiap kelompoknya. Kemudian ada pengerjaan lembar kerja. Lembar kerja tersebut yaitu membuat kolase budaya lokal Ciamis, dan setiap anak diusahakan memiliki minat yang berbeda kan ya tiap anak. Jadi di sana nanti ada diferensiasi konten dari setiap karya yang mereka buat disesuaikan dengan minat mereka. Kemudian ada presentasi dari hasil karya yang mereka buat secara berkelompok, kemudian tanya jawab dengan teman-temannya, dan di akhir pembelajaran itu ada refleksi dan kesimpulan dari pembelajaran yang telah dilaksanakan tadi. Ya, dari hal yang dijelaskan oleh Bu Lina tadi juga saya melihat ya di kelas terlihat lumayan ya Bu ya, jadi tidak bosan. Ya. Nah itu berarti kan dilihat dari rencana dulu, kemudian ini proses melaksanakan rencana yang kemarin dilaksanakan. Nah ternyata dilihat sesuai dengan rencana, kemudian hasilnya juga ternyata sesuai harapan tidak menurut Bu Lina? Insya Allah sesuai pun kalau dilihat dari prosesnya ya.
kalau dilihat dari hasil nilai nanti kan saya Ya. harus mengolah dulu rubrik yang telah saya buat kemarin. Ya, saya juga melihat terjadi perubahan. Berarti kalau waktu sebelumnya kan Bu Lina menceritakan bahwa siswa Respon mereka mengalami kurang. kebosanan Ya. katanya ya, ngantuk Iya. gitu. Nah ternyata setelah saya lihat tidak ada tuh yang ngantuk. Iya. Jadi Setiap terlihat orang apresiasi terlihat, gitu ya, antusias. aktif gitu ya Bu ya. Jadi di setiap kelompok itu mereka walaupun bekerjanya individu gitu ya, punya tugas masing-masing, Iya. tetapi terlihat kompak gitu. Iya. Ketika mereka disuruh presentasi kan terlihat sekali di sini. Ya, saya juga melihat seperti itu. Jadi menurut catatan saya bahwa rencana yang Bu Lina laksanakan sudah sesuai rencana dalam pelaksanaannya. Kemudian apa yang menjadi permasalahan kemarin, kemudian solusi yang kemarin direncanakan, solusinya apa kan sudah tadi dilaksanakan, dan hasilnya terlihat bahwa siswa juga ada perubahan, kelihatan antusias dalam pembelajaran, tidak ada yang ngantuk, terus tidak terasa terlihat. waktu 2 jam itu ya Bu ya. Iya. Kalau biasanya juga kan 2 melihat. jam itu lihat jam seperti tidak bergerak gitu. Iya. Kalau Jadi- tadi tiba-tiba sudah ada bel, tanda sudah Iya. habis gitu. Jadi menurut saya itu berhasil ya. Terima Selamat kasih, Bu Lina. mudah-mudahan saya Ini bisa menerapkannya sampai nanti. Pembelajaran diferensiasinya juga ada, yaitu diferensiasi konten ya tadi. Nah berarti ini kalau dilihat dari pelaksanaan hari ini, saya menilainya sudah berhasil, sukses, sesuai dengan rencana. Nah kemudian tindak lanjut apa nanti Selanjutnya ya Bu ya. berikutnya? Iya, wah ini menjadi penyemangat ya buat saya. Jadi Iya, saya iya. terpacu kembali gitu ya Bu ya. Apa yang sudah saya rencanakan ternyata terlihat hasilnya mengembirakan buat saya. Iya. Nah, mungkin saya akan kembali merefleksi diri. Nah, yang tadi sudah saya laksanakan, yang tadi kelihatannya sudah berhasil, nanti saya akan kembali laksanakan lagi di kelas-kelas berikutnya, kemudian di materi-materi selanjutnya seperti ada speaking ya Bu ya. Nanti saya coba cari lagi speaking yang menarik buat mereka. Terus kapan waktunya speaking yang tepat. Nah, seperti itu. Kemudian model-model pembelajaran, media-media yang akan saya gunakan, mungkin ya nanti akan saya baca-baca lagi referensi. Nah, kemudian nanti di materi yang selanjutnya itu kan kalau sekarang menghargai budaya lokal Ciamis, nanti ada menghargai makanan khas daerah. Nah, mungkin nanti ada lagi yang berbeda lagi. Kalau sekarang kolase, mungkin nanti kedepannya saya akan menggunakan semacam buklet mungkin ya Bu ya. Semacam apa lagi selain buklet, misalnya mereka membuat resep-resep makanan di Canva, boleh nggak Bu seperti itu? Sangat boleh. Itu kan Jadi untuk kan, jadi lebih kreatif nanti ke siswanya. IT ya Bu ya. Iya. Jadi selain mereka mengenal makanan khas daerah, mereka juga pintar menggunakan Iya, IT. iya benar. Seperti itu. Ya, itu Seperti berarti untuk pelaksanaan proses pembelajaran, kemudian saya juga melakukan supervisi. Saya ucapkan terima kasih Sama-sama pada Bu Saya Lina. juga sangat bertambah ilmu. Sama-sama. Dan terima Iya, saya kasih. juga kan kita sama-sama belajar Sharing ya. ya, Bu, Jadi ya. ya sharing. Jadi saya juga melihat, oh iya berarti untuk pelaksanaan pembelajaran kan ada beberapa hal yang perlu dilakukan gitu ya. Harus ada persiapan Ya, gitu iya, ya Bu ya, iya, yang benar. harus jadi catatan para guru ya Bu ya. Iya. Persiapan itu sangat penting sekali. Perencanaan. Terima kasih sekali lagi Bu Sama-sama Lina. Ibu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita bisa mengambil ilmu dan menjadi manfaat untuk semuanya. Kita bisa mengambil hal yang positifnya. Mungkin nanti kalau ada hal yang kekurangan bisa menjadi pembelajaran juga untuk kita semua. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bu Lina. Terima kasih juga untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.